kalian berada. Kami dari Youth Generation Movement Gereja Berea Anugerah Tangerang. Hari ini guys kita akan membahas tentang anak Allah di bab 6 dari buku Mari Mengenal Allah. Jangan lupa ya guys, persiapkan doa juga kalian dengan berdoa agar kalian dapat mengerti firman yang nanti disampaikan. Dan juga jangan lupa ya guys, audio sama videonya jangan lupa di mute agar kita mendengarkan firmannya bisa fokus. Oke guys, selamat mendengarkan. Selamat sore semuanya guys dimanapun guys berada. Ketemu lagi kita pada sore hari ini dalam acara Youth Bible Teaching. Dan sebelumnya tadi kita udah lihat kesaksian pujian dari teman-teman kita, yaitu yang satu namanya Jenny itu dari YJM Sepura, dan yang satu lagi kakaknya itu Olivia dari YJM di Tangerang. Kesaksian pujian yang bagus sekali ya guys. Dan kita masih menunggu buat guys yang lain yang ingin memberikan kesaksian pujian. Kirim aja guys, nanti kirimnya ke email Berea Anugerah. Nanti kesaksian pujian guys kita akan muat juga ke dalam acara Youth Bible Teaching kita. Oke guys, nah sesaat lagi kita akan mulai masuk ke acara kita selanjutnya, yaitu penyampaian firman pertama. Siapakah dia yang akan menyampaikan firman pertama? Nanti kita saksikan setelah ini ya guys ya, supaya jadi sesuatu yang kejutan buat guys semua dimanapun guys berada. Tapi guys, sebelum kita masuk ke acara berikutnya, yaitu firman pertama dan nanti ada firman kedua,
Jangan lupa ya guys, sama rules-rulesnya, peraturan-peraturannya. Yang pertama nih guys, jangan lupa audionya guys semua, sama videonya itu di mute. Jadi tidak ada gangguan buat guys sendiri maupun guys yang lain, teman-teman kita. Oke guys, kalau gitu kita langsung saja ke acara kita berikutnya, itu firman yang pertama. Yuk, mari. Teman-teman dalam Youth Berean Bible Teaching, saya Jonathan dari Bali ingin membagikan firman untuk teman-teman semua. Jika kita membaca kitab Yohanes, di sana terdapat banyak sekali ayat-ayat yang tidak bisa ditemukan di dalam kitab-kitab lainnya. Di dalam kitab Yohanes, di sana terdapat bahwa Yesus berdoa kepada Bapa. Jadi bila Yesus berdoa dalam hubungan Yesus dengan Bapa, maka Yesus akan berdoa Bapa. Tetapi bila antara hubungan murid-murid Yesus dengan Bapa, maka Yesus akan berdoa Bapa yang kudus. Sementara bila antara hubungan dunia dengan Bapa, maka Yesus akan berdoa Bapa yang adil. Jadi mereka yang percaya itu dibenarkan oleh iman. Jadi mereka tidak perlu memanggil Allah Bapa yang adil. Sementara bagi dunia, mereka seharusnya itu memanggil Allah itu Bapa yang adil. Nah, di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, saya bacakan. Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, Allah memberikan namanya kepada anaknya, yaitu Yesus. Dan sementara Kristus itu menunjuk kepada jabatannya saja. Jadi arti kata Kristus itu adalah menunjuk yang diurapi atau yang diutus. Kita harus tahu, sewaktu Yesus di dunia ini, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Jadi, untuk memperoleh hidup yang kekal itu, kita harus datang kepada Yesus saja. Yesus waktu di bumi, dia berkata kepada orang-orang Farisi di dalam kitab Matius. Saya bacakan Matius pasal 21 ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sana Yesus berkata bahwa perempuan-perempuan sundal dan pemungut cukai akan mendahului orang Farisi masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa? Karena pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal itu, mereka tidak memiliki kebenaran diri sendiri di dalam mereka. Sedangkan orang Farisi, mereka mengira atau berpikir bahwa mereka itu sudah benar. Sedangkan pemungut cukai dan perempuan sundal, mereka tidak memiliki kebenaran sedikit pun di dalam diri mereka. Jadi Yesus datang bukan untuk mencari orang yang memiliki kebenaran diri sendiri. Jadi mereka yang tidak menggunakan kebenaran diri sendiri, mereka dapat datang kepada Yesus. Nah, dalam masa perjanjian lama, Allah memperkenalkan nama sebutannya kepada Musa, itu Yehova. Yehova merupakan nama sebutan Allah saja. Jadi nama Yehova itu tidak membawa kita kepada keselamatan, karena di dalam nama Yehova itu tidak ada keselamatan.
nama Yehova itu adalah hanya menuntun bangsa Israel ke tanah Kanaan saja. Sedangkan nama Yesus membawa kita kepada keselamatan, kepada hidup kekal, dan membawa kita ke dalam kerajaan Allah. Jadi sebenarnya nama Yehova itu seperti perumpamaan akan nama Yesus. Jadi sama seperti nama Yehova menuntun bangsa Israel ke tanah Kanaan, demikian juga nama Yesus menuntun kita ke dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus tahu bahwa di dalam nama Yesus kita dipelihara, di dalam nama Yesus ada keselamatan dan hidup kekal. Di dalam nama Yesus kita akan dituntun masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan kita dibaptis pun di dalam nama Yesus. Jadi Yesus di Matius bagian akhir saya bacakan. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya kita dibaptis pun juga dalam nama Yesus. Jadi banyak orang memang membaptis orang itu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tetapi murid-murid Yesus berkata bahwa kita itu harus dibaptis dalam nama Yesus. Itu menandakan bahwa nama Bapa, nama Anak, dan Roh Kudus itu adalah nama Yesus. Karena yang paling mengenal Yesus selama 3 tahun Yesus melayani di bumi itu hanyalah murid-murid Yesus saja. Jadi murid-murid Yesus berkata bahwa kita dibaptis dalam nama Yesus, itu menandakan bahwa nama Allah adalah Yesus. Jadi kita dibaptis, kita memperoleh keselamatan dan hidup kekal di dalam kerajaan Allah itu hanyalah oleh nama Yesus saja. Sekarang Yesus sudah ada di sorga. Jadi kira-kira bagaimana kita bisa mendapat nama Yesus itu? Bagaimana kita bisa menerima nama Yesus itu? Hanyalah oleh Roh Kudus saja. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus akan datang dalam nama Yesus. Jadi Yesus berkata, Roh Kudus, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa itu datang dalam nama Yesus. Jadi Roh Kudus membawa nama Yesus ke dalam roh jiwa kita. Jadi untuk memperoleh nama Yesus itu sehingga kita bisa mendapat hidup yang kekal itu, kita haruslah menerima Roh Kudus sehingga nama Yesus bisa berada di dalam roh jiwa kita. Sekian dari saya. Untuk berikutnya saya serahkan kepada Evangelis Hardi Nurmadi. Terima kasih. Dek, game baru, Dek. Game baru. Kota banyak dong, Dek. Banyak, mantap. Dek, kita dari Gereja Berea Anugerah ada sekolah minggu online di rumah. Setiap hari Minggu jam 11 siang. Dengan kotanya buat ikut ibadah sekolah minggu online. Enggak, mau main game aja. Iya, Dek, sayang loh, kita harus dengarkan firman Tuhan. Ikut ya. Ya adik-adik, setiap hari Minggu di jam 11 siang ada sekolah minggu online dari Gereja Berea Anugerah. Sampai ketemu ya, dadah. Dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku bersama ya, 1, 2, 3. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia.
supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Amin. Ya, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa Allah yang kita sembah itu? Siapakah Allah yang kita sembah itu? Allah yang kita sembah adalah Allah yang berada dengan sendirinya bersama dengan kemuliaan. Mungkin kita berpikir bagaimana Allah berada dengan sendirinya seperti itu. Yaitu Allah berada dengan sendirinya itu bersama dengan kemuliaan. Apa itu sebenarnya kemuliaan? Kemuliaan itu adalah cahaya Allah atau yang disebutnya adalah terang Allah. Jadi Allah yang berada dengan sendirinya pada mulanya berada bersama dengan cahaya atau terang, yaitu kemuliaan yang disebutnya dalam bahasa asli adalah doksa. Doksa itu artinya cahaya atau terang Allah, yaitu kemuliaan. Jadi Allah berada bersama dengan apa daripada mulanya? Berada bersama dengan kemuliaan. Jadi begitu Allah yang berada dengan sendirinya, dia tidak kekurangan kemuliaan sedikit pun. Ya, jadi untuk dirinya Allah, kita tahu Allah menciptakan segala sesuatu. Sorga diciptakan itu kita sudah tahu di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, dikatakan di ayat yang kedua bahwa sorga dan angkasa dan bumi diciptakan itu untuk anaknya. Jadi segala sesuatu adalah oleh dia dan untuk dia. Kembali dikatakan dalam Kolose pasal pertama ayat yang ke-16 dan 17. Jadi segala sesuatu yang ada itu untuk apa? Untuk dia. Untuk apa? Untuk kemuliaan. Kemuliaan itu untuk apa? Yaitu untuk namanya. Jadi pada waktu Allah menciptakan, merancangkan segala sesuatu untuk anak, kita harus tahu untuk apa sorga diciptakan dan angkasa dan bumi diciptakan, segala sesuatu diciptakan, yaitu alasannya hanya untuk namanya. Maka begitu Allah, kalau teman-teman dan Bapak Ibu sekalian tahu, begitu Allah sangat menghargai dirinya, sangat menghormati dirinya. Apa yang dia begitu hargai dan hormati, yaitu namanya. Jadi nama itu adalah harga diri. Betulkah demikian? Kita selalu kalau misalkan ada orang menghina kita, pasti kita cepat-cepat cari pengacara gitu, pencemaran nama baik. Jadi hanya karena nama, nyawa juga bisa melayang seperti itu. Kalau di Jepang, kalau ketahuan korupsi, dia nggak mau di penjara. Dia akan memilih untuk harakiri. Dia akan memilih untuk bunuh diri. Demikian juga Korea. Kalau misalkan dia ketahuan hal yang buruk di dalam kehidupannya, apa yang terjadi, dia memilih untuk bunuh diri. Kenapa demikian? Karena itu menyangkut nama baik. Demikian juga Allah. Harga diri Allah ada di mana? Yaitu terletak di dalam namanya. Maka pada waktu Allah menciptakan segala sesuatu yang ada, yaitu diwariskan untuk anak. Untuk apa? Untuk apa anak mewarisi segala sesuatu yang ada? Yaitu untuk namanya. Sekali lagi, untuk apa Allah menciptakan sorga? Untuk namanya. Untuk apa Allah menciptakan sorga? Untuk namanya. Maka untuk namanya itu, anak Allah ditetapkan sebagai apa? Sebagai pewaris. Sekali lagi. Jadi untuk apa Allah menciptakan sorga? Untuk namanya. Untuk namanya itulah maka anak Allah ditetapkan sebagai pewaris. Gitu. Bukan semata-mata udah deh anaknya ditetapkan sebagai pewaris, tidak. Tetapi ada alasan mengapa anak ditetapkan sebagai pewaris, yaitu untuk namanya. Untuk namanya maka anak Allah ditetapkan sebagai pewaris untuk apa? Untuk kemuliaan bagi namanya selama-lamanya. Maka sorga, angkasa, dan bumi itu adalah tempat di mana ditaruh dan di mana ada nama Allah di situ. Ya. Jadi sorga, angkasa, bumi itu tempat di mana ditaruh namanya. Seperti kita beli rumah aja, atau beli mobil atau beli motor. Maunya taruh nama siapa? Nama kita kan? Kita pengen taruh nama kita di situ. Demikian juga Allah menciptakan segala sesuatu untuk apa? Untuk namanya. Untuk itulah maka anak Allah ditetapkan sebagai pewaris. Untuk itulah anak Allah keluar dari pangkuan Bapa. Untuk itulah anak Allah merendahkan diri. Untuk apa anak Allah merendahkan diri? Hanya untuk namanya sendiri.
Maka kalau kita belajar lebih teliti, nanti di hari-hari Selasa atau hari Kamis, ada satu pikiran-pikiran yang humanisme. Maka cara pandang Berea, gerakan Berea beda dengan cara pandang orang-orang pada umumnya. Ya, jadi cara pandang orang Berea itu adalah yang disebutnya adalah teosentris. Artinya apa itu teosentris? Yang tertuju, yang terpusat kepada Allah. Jadi kita berbicara seperti ini adalah bukan berbicara humanisme. Jadi maaf kata kalau misalkan ada sesuatu hal yang berbeda. Karena hari ini saya berbicara bukan secara kacamata manusia, tetapi saya berbicara secara kacamata Allah. Cara pandang Allah yang disebutnya adalah teosentris. Maka bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu? Sekali lagi, hanya untuk namanya. Maka sorga itu apa? Sorga itu adalah tempat ditaruh namanya. Gitu kan? Bumi. Apakah bumi memuatkan Allah? Tidak. Bumi juga hanya memuatkan namanya. Untuk apa Allah mendirikan bait Allah, baik itu kemah suci di padang gurun? Untuk apa Allah mendirikan bait Allah di Yerusalem? Semua untuk namanya. Untuk apa bangsa Israel dikeluarkan dari perbudakan Mesir? Untuk apa semuanya itu terjadi? Untuk apa mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir? Untuk apa? Untuk namanya. Supaya mereka melayani namanya. Maka demikian juga anak Allah keluar dari pangkuan Bapa. Untuk apa anak Allah keluar dari pangkuan Bapa? Bukan semata-mata untuk keselamatan bagi manusia. Sekali lagi, bukan semata-mata untuk keselamatan bagi manusia, tetapi hanya untuk namanya. Dia bekerja, dia melakukan kehendak Bapaknya, dia menyelesaikan tugasnya hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Yaitu apa kehendak Bapa? Untuk namanya. Karena namanya itu adalah harga diri Allah. Seperti itu. Maka ketika anak Allah dia merendahkan diri, bagaimana dia merendahkan diri kita sudah belajar minggu kemarin, yaitu anak Allah begitu mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, yaitu manusia. Maka pada waktu anak Allah itu keluar dari Bapa, apa yang dibawa oleh anak? Pada waktu anak Allah merendahkan diri, dia keluar dari Bapa, apa yang dibawa oleh anak? Itu pertanyaannya. Saudara kalian, terima Yesus itu dia bawa apa keluar dari Bapa? Bawa apa ya coba dia? Main hidup-hidup aja, selamat-selamat aja. Bawa apa coba? Dia bawa apa? Dia keluar dari Bapa itu keluar bawa apa? Dia keluar itu membawa apa? Membawa nama. Jadi di mana ada nama, di situ ada kemuliaan. Jadi pada waktu kita melihat Yesus, 2000 tahun yang lalu kita dapat melihat Yesus, meraba Yesus Kristus, anak Allah itu, ya, apa? Dia datang membawa apa? Dia datang membawa nama. Nah, di dalam nama itu ada kemuliaan. Tetapi bukan berarti kemuliaan itu nama, ya. Ngerti maksudnya? Bukan berarti kemuliaan itu adalah nama. Jadi antara nama dan kemuliaan berbeda, ya, dua hal yang berbeda. Tetapi di mana ada Allah, di situ ada kemuliaan. Di mana ada anak Allah, di situ ada kemuliaan. Di mana di situ ada Roh Kudus, berarti ada kemuliaan. Di mana ada nama Allah, di situ ada kemuliaan, seperti itu. Jadi bukan berarti kemuliaan itu adalah nama, ya, tapi di mana ada nama Allah, di situ ada kemuliaan. Maka pada waktu Yesus datang, melalui Yesus itu kita melihat apa? Kita melihat cahaya kemuliaan anak tunggal Bapa yang penuh dengan kasih karunia. Dari situlah kita sebenarnya melalui Yesus itulah kita bisa mengenal yang disebutnya adalah nama Allah pada mulanya. Gitu. Maka melalui Yesus Kristus itulah kita bisa melihat kemuliaan Allah. Apa yang ada dalam Yesus Kristus? Yaitu namanya. Nama Allah itu dibawa oleh Yesus Kristus. Ya, itu yang dibawa oleh Yesus Kristus itu penuh dengan kemuliaan. Gitu.
Apakah mengerti ya? Semoga mengerti. Nah, nggak bisa ngeliat muka sih ya. Jadi lewat begitu aja. Oke. Coba kita baca dulu. Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama. Bagian ini adalah bagian yang penting Bapak Ibu. Jadi ketika kita menerima Yesus, kita menerima apa? Gitu kan? Orang taunya selamat hidup, selamat hidup. Di mana harus ada selamat ada hidup? Sebenarnya itu terletak di apa yang Yesus bawa, apa yang Yesus datang dari Bapa itu, dia membawa apa? Seperti itu. Ya, apa yang berada bersama dengan anak Allah Yesus Kristus itu, itulah sebenarnya kasih karunia, itulah hidup. Seperti itu. Dan itulah kemuliaan. Coba kita lihat yuk. Yohanes pasal yang pertama. Ayat 11, 12, 13, dan 14. Sudah? 1, 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tidak menerimanya, gitu kan? Terus? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperenakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Iya, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Iya, firman itu telah menjadi manusia. Perhatikan di situ. Firman itu telah menjadi manusia. Ini disebutnya di mana Yesus merendahkan diri. Pada saat dia merendahkan diri, yaitu firman menjadi manusia, itu disebutnya anak manusia. Ya, dia sebagai anak manusia, atau yang disebutnya adalah Kristus. Jadi Kristus, anak manusia itu kapan disebut Kristus? Kapan disebut anak manusia? Pada saat dia merendahkan diri, mengenakan tubuh manusia. Ya, firman menjadi manusia. Itulah di situ. Pada saat dia mengenakan firman menjadi manusia atau mengenakan tubuh manusia, saat dia mengosongkan diri, merendahkan diri, itulah disebut sebagai anak manusia. Ya, sebagai anak manusia, seperti itu. Ya, dan yang disebut sebagai Kristus adalah ketika dia diurapi dan diutus oleh Allah, dia disebut sebagai Kristus, ya. Sebagai apa? Manusia. Terus, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi apa yang Yesus bawa, apa yang Yesus Kristus bawa kepada manusia, yaitu kemuliaannya. Di mana letak kemuliaannya? Di nama. Iya. Gitu. Dia bawa nama, di mana nama ada kemuliaan. Iya, mungkin orang sering baca bolak-balik ini, melihat kemuliaannya, di mana terang kemuliaannya itu? Di namanya. Nah, gitu. Namanya itu, di mana nama ada kemuliaan. Terus 1, 2, 3. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Iya, jadi nama anak Allah, nama anak Allah itu adalah nama yang bukan sembarang nama kalau dia. Jadi nama anak Allah itu dari mana? Nama anak itu adalah nama yang diberikan Bapa. Jadi Bapa memberikan kemuliaan kepada anaknya itu, Bapa memberikan apa? Memberikan nama. Jadi ada nama, ada kemuliaan. Jadi nama anak Allah itu adalah nama yang diberikan oleh Bapa. Seperti itu. Maka kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-5, coba kita lihat yuk. Yohanes pasal 5 ayatnya belum ya? Ya. Yohanes pasal 5, kita udah nunggu aja. Yohanes pasal 5 ayat 43. Yohanes pasal 5 ayat 43. Coba kita lihat, Bapa memberikan apa? Kemuliaan apa kepada anak? Ya, jadi kemuliaan Bapa dan kemuliaan anak itu sama, satu. Bapa dan anak adalah
Satu. Di mana letak kemuliaannya itu? Bapa dan anak adalah satu. Jadi kemuliaan Bapa dan kemuliaan anak itu sama. Di mana letak kemuliaan itu? Di nama itu. Jadi pada waktu anak itu keluar, apa yang terjadi? Anak itu keluar dari Bapa membawa nama Bapa, yaitu nama Yesus gitu. Maka pada waktu dia keluar, dia membawa kemuliaan Bapa. Yang adalah kemuliaan anak, dia bawa itu. Gitu. Maka pada waktu dia keluar, dia membawa apa? Coba kita lihat. Yohanes pasal 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku. Iya, aku datang dalam nama Bapakku. Jadi aku, Yesus Kristus, anak manusia itu, anak Allah itu datang dalam nama Bapa. Jadi pada waktu dia keluar itu, dia membawa nama Bapa. Gitu. Dia keluar datang membawa nama Bapa, itulah kemuliaan. Karena di mana ada nama, ada kemuliaan. Jadi Bapa itu memberikan namanya itu kepada anak. Maka di dalam Matius pasal pertama itu ayat 21, ketika Maria mengandung seorang anak laki-laki, gitu kan, tanpa berhubungan suami istri, seorang malaikat mengatakan, Maria, gitu kan, kau akan mengandung seorang anak laki-laki dan kau akan menamai dia Yesus. Begitu. Engkau akan menamakan dia Yesus. Engkau akan menamakan dia Yesus. Mengapa dia harus dinamakan Yesus? Karena pada waktu dia keluar dari Bapa, dia misinya adalah membawa nama pada waktu dia keluar dari Bapa, misinya membawa nama Bapa. Maka ketika dia lahir, datang di dalam dunia ini melalui rahim seorang perawan, maka dia harus dinamakan Yesus. Kenapa dia harus dinamakan Yesus? Karena misinya itu adalah membawa nama Bapa. Untuk itulah dia dinamakan Yesus. Gitu. Nah, untuk itulah dia dinamakan Yesus, gitu. Ya. Coba aku lihat, kita baca lagi Yohanes 5 ayat 43. Sekali lagi. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Aku. Terus, jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Iya, gitu. Jadi pada waktu Yesus datang dalam nama Bapa, gitu kan? Pada waktu Yesus datang, anak Allah itu datang dalam nama Bapa, ya. Apa yang terjadi? Orang tidak menerima dia. Orang-orang Yahudi tidak menerima dia. Gitu. Karena kenapa demikian? Kenapa mereka tidak menerima Yesus? Karena pada saat itu mereka, orang-orang Yahudi, mengenal Allah itu dengan sebutan Yehova. Dengan sebutan apa? Yehova. Jadi sebenarnya nama Yehova itu adalah nama bersama antara Allah dengan malaikat, itu disebutnya adalah Yehova. Tetapi kalau nama Yesus itu adalah nama milik bersama antara Bapa dengan anak, itu adalah Yesus, gitu. Sedangkan nama Yehova sekali lagi adalah nama yang diberikan, nama Allah yang diberikan kepada malaikat, atau nama Allah bersama dengan malaikat disebut apa? Yehova. Sedangkan nama Yesus itu berbeda. Nama Yesus itu adalah nama Bapa atau nama kepemilikan bersama antara Bapa dengan anak, itu adalah Yesus. Seperti itu. Jadi dua hal yang berbeda. Maka pada saat Yesus datang memberitakan nama, membawa nama Yesus, pada waktu anak Allah itu datang membawa nama Yesus yang adalah nama Bapa, orang Yahudi menolak dia. Orang Yahudi sangat menghina dia. Kenapa demikian? Karena pada saat itu mereka menyembah Allah mereka yang disebut adalah Yehova atau Yahweh, gitu. Memang Yehova atau Yahweh itu adalah nama Allah pada mulanya yang berada dengan sendirinya, yang dibawa oleh malaikat kepada seorang pengantara, yaitu Musa, dan Musa kepada bangsa Israel. Memang untuk bangsa Israel turun-temurun, yaitulah disebutnya Yehova. Maka Yehova itu adalah sebutan Allah untuk bangsa Israel turun-temurun.
atau nama Allah nenek moyang Abraham, Ishak, Yakub, itulah sebutanku, Adonai. Itulah sebutanku turun temurun, gitu. Maka pada saat itu bangsa Israel mereka menerima nama Yehova. Tetapi pada waktu Yesus datang, dia membawa nama Bapa, gitu. Kenapa Yehova atau malaikat itu datang tidak membawa nama Yesus? Kenapa bukan dia aja, malaikat saja dalam perjanjian lama dia keluar datang membawa nama Yesus? Kenapa dia harus membawa nama Yehova? Itu suatu pertanyaan. Sehingga membuat orang jadi bingung, tidak bisa membedakan nama Allah dalam perjanjian lama dan nama Allah dalam perjanjian baru. Jadi begitu rumit ya, maksudnya begitu jadi membingungkan. Sampai sekarang tuh orang ada yang mengatakan bahwa nama Bapa itu adalah Yahweh, Yehova, begitu. Gitu. Sampai sekarang detik ini. Jadi dari perjanjian baru, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dia pikir semuanya Yahweh, Yehova, begitu. Jadi mana yang sebenarnya? Kalau orang tidak mengerti ini, maka dia akan salah dalam membaca Alkitab. Maka pada waktu dia tersesat, apa yang terjadi? Ini menjadi masalah besar. Jadi kalau kita tidak mengerti ini, sebenarnya adalah kategorinya adalah kita sedang menghujat nama Allah. Sekali lagi, kalau kita tidak mengerti ini, sebenarnya kita sedang menghujat nama Allah. Jadi menghujat nama Allah itu apa sih? Ketika kamu tidak mengenal siapa Allah dan siapa itu namanya yang sesungguhnya, maka itu kategori salah satunya adalah menghujat nama Allah. Yang kedua, menghujat nama Allah itu kategorinya adalah pada waktu kamu mengabaikan setiap perintah Allah. Itu kamu sedang menghujat nama Allah, mengabaikan, gitu kan? Tidak mau tahu, cuek, tidak mau mengenal Allah, sebenarnya sudah menghujat nama Allah. Bukankah di dalam 10 perintah itu kamu, ya perintah yang ketiga itu jangan menghujat nama Allah. Bagaimana orang menghujat nama Allah? Kadang-kadang orang bingung bagaimana caranya. Itu 2. Ketika kamu tidak mengenal siapa nama Allah, gitu. Yang kedua, ketika kamu tidak mentaati perintah. 2 itu kategori menghujat nama Allah. Yuk kita lihat yuk. Kalau nggak salah itu Maleakhi pasal 3. Maleakhi pasal 3 dan Maleakhi pasal 4. Coba kita pergi ke Maleakhi pasal 3. Jadi ada 2 kategori menghujat nama Allah ketika kita tidak mengenal nama Allah itu siapa dan salah menempatkannya, gitu. Terus yang kedua adalah ketika kita mengabaikan perintah, gitu kan? Salah satunya adalah persembahan. Maka Maleakhi itu bicara persembahan. Maleakhi 4 juga bicara sama juga. Ya, jadi hati-hati. Hati-hati. Ya. Jadi bukan mengabaikan nama Allah itu karena kita sering teriak-teriak manggil nama Tuhan atau nama Yesus, bukan. Tapi ketika kita tidak mengenal siapa itu nama Allah, gitu ya. Jadi kita banyak orang panggil Tuhan atau Yesus, tapi dia tidak tahu siapa itu nama Yesus. Gitu. Bahkan banyak orang masih menyembah yang bangsa Israel atau orang-orang Yahudi anut, yaitu dengan nama Yahweh. Apakah itu tepat? Kalau kita mengatakan bahwa Yahweh itu adalah nama Bapa, itu adalah suatu kesalahan mutlak, ya. Jadi nama Bapa itu bukan Yehova atau Yahweh, maka itu kita sedang menghujat nama Allah. Itu harus hati-hati. Yuk kita lihat ya. Maleakhi. Kalau tidak salah itu Maleakhi pasal 3 deh. Coba kita lihat ya. Yuk kita lihat yuk. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Maleakhi pasal 3 ayat 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 deh, tanggung. Terima kasih Arisman. Yuk silakan. Bicaramu kurang ajar.
tentang aku, firman Tuhan. Oh, bicara mau kurang ajar, gitu kan? Tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Iya, maksudnya kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Betul. Kalau kamu tidak mengenal siapa itu nama Allah, kamu sia-sia beribadah. Tahu gak ayat pembandingnya di mana? Kamu sia-sia nyanyi, bawa persembahan, itu sia-sia betul. Kalau kamu masih mengatakan bahwa nama Bapa itu Yahweh, itu betul-betul sia-sia betul. Gitu. Tahu gak ayat pembandingnya di mana? Itu ayat pembandingnya adalah di Hosea 6 ayat 3 dan 6. Coba kasih tanda dulu. Kita pergi ke situ. Ntar kita balik lagi. Dah, ya. Yang di rumah juga udah buka ya. Kita pelan-pelan aja. 1 ayat 3 dulu, Arisman. Ya, 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Iya, itu yang diinginkan sebenarnya. Itu kehendaknya. Pertama itu, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kenal dulu namanya yang diminta. Sebelum kamu beribadah, sebelum kamu memberikan persembahan apapun di dalam ibadah, kamu kenal dulu namanya. Gitu. Kalau enggak sia-sia. Terus. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Iya, terus coba ayat yang ke-6, baca pelan-pelan. Sebab aku menyukai kasih setia. Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah. Menyukai pengenalan akan Allah, namanya maksudnya. Lebih daripada korban-korban bakaran. Iya, lebih daripada korban. Betul. Kasih setia itu siapa Bapak Ibu yang saya kasih? Siapa itu kasih setia? Aku lebih menyukai kasih. Siapa itu kekasih Allah? Yesus maksudnya. Gitu. Jadi kamu yang Allah inginkan adalah kamu harus mengenal Yesus. Dengan mengenal Yesus kamu akan udah nyambung lagi. Iya, jadi apa yang Tuhan inginkan adalah kamu harus menerima kasih karunia terlebih dahulu. Kamu harus menerima Yesus terlebih dahulu. Kamu harus mengenal siapa itu nama Allah terlebih dahulu dengan tepat. Gitu. Itu yang Allah inginkan sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita tidak mengenal nama Allah tapi kita ibadah, kita memberikan persembahan, apa yang terjadi? Kita sedang sia-sia. Nggak ada gunanya. Siapa yang kamu sembah? Kenapa kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal? Kamu harus menyembah Allah yang kamu kenal. Artinya apa? Kamu harus mengenal siapa itu namanya. Seperti itu. Itu yang Allah kehendaki. Ya, coba kita balik lagi ke Maliaki pasal yang ketiga. Ayat yang 14. Udah? 1, 2, 3. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Terus? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Iya, terus? Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Iya, terus? Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Iya, yang takut akan Tuhan. Tuhan. Bagaimana kita takut akan Tuhan? Mengenal dan menerima apa? Mengenal namanya dan menerima perintah. Iya, dua itu. Gitu. Nah, ini gegabah betul-betul kita kalau kita tidak mengerti ini. Ada orang yang mengenal namanya,
tapi tidak taat perintah. Ini suatu dilema sebenarnya. Ya, coba lagi 1, 2, 3. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, menjalankan perintahnya dan mengenal namanya, dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ya, betul. Bagaimana mau menghormati namanya juga nggak tahu. Gitu. Dia bisa membedakan antara nama Allah dalam perjanjian lama dalam perjanjian baru. Dia mengatakan bahwa nama Bapa itu adalah Yahweh Yehova. Bagaimana dia bisa menghormati Allah? Begitu. Bukankah itu menjadi sia-sia? Ya. Coba kita baca lagi Malaki pasal 4. Ya, Malaki pasal 4 kita baca di ayat yang pertama. Ya. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Iya betul. Terus ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, mengenal dan melakukan bagimu akan terbit surya kebenaran. Iya betul. Yesus Kristus maksudnya. Terus dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Iya, maka bagi orang yang betul-betul mengenal dan menghormati nama Allah, mengenal dan menghormatinya, melakukan perintahnya, apa yang terjadi? Ayat 17 kita baca. Pasal 3 ayat 17, Mariaki. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Betul. Terus? Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Iya, jadi orang beribadah kepada Allah itu adalah orang yang mengenal nama dan menghormatinya. Mantap loh. Apakah mengerti sedikit? Ya. Jadi ini suatu kesalahan besar. Jadi sekali lagi pada waktu kita tidak mengerti ini, maka kita seolah-olah pada waktu kita masuk dalam ibadah kita udah nyanyi pujian, jingkrak-jingkrak, lompat-lompat atau kita tepuk tangan, tapi kita tidak mempersembahkan seperti itu ya, bawa apa segala macam. Tapi ketika kita tidak mengenal namanya itu menjadi sia. Ya. Karena kamu telah menghujat nama Allah. Jadi sekali lagi, dua kategori menghujat nama Allah adalah ketika kamu tidak mengenal siapa itu nama Allah dan ketika kamu tidak mentaati perintah. Ya, itu artinya kamu sedang mengabaikan, menghina nama Allah seperti itu. Ya, jadi di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa nama Allah dibawa melalui perantaraan malaikat. Itu ada di Kisah Rasul pasal 7. Bapak Ibu bisa baca dari 30, 32. 36, 53, semua hukum Taurat, semua dibawa oleh malaikat. Terus kita baca lagi di dalam Galatia pasal 3 ayat 19 juga semua firman di dalam perjanjian lama itu, firman Allah dalam perjanjian lama semua dibawa oleh perantaraan malaikat. Juga di dalam Ibrani juga diulang lagi. Ibrani juga ulang lagi dia. Ibrani pasal yang kedua. Kalau firman yang dibawa oleh malaikat tetap iya, coba kita lihat yuk. Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat 1, 2, 3.
Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ya, harus hati-hati ya. Kamu mendengar firman yang dibawa oleh siapa? Yang dibawa oleh malaikat itu adalah hukum Taurat, perjanjian lama, nubuatan nabi. Jadi semua itu adalah dari mana firman itu berasal? Dari Allah. Melalui siapa? Melalui malaikat. Malaikat apa? Yehova. Kayaknya sudah sangat pelan nih saya nih. Perlu diulangi nggak? Nggak usah ya. Oke, lanjut. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku. Iya, firman yang disampaikan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku. Iya. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Betul. Karena orang-orang yang tidak menjalankan hukum Taurat sepenuhnya, mereka hidup di bawah kutuk, ya. Maka terkutuklah orang yang menjalankan hukum Taurat. Kenapa demikian? Karena dia tidak bisa berhasil semuanya. Ada kegagalan-kegagalan. Maka orang yang menjalankan hukum Taurat, apa yang terjadi? Mereka selalu berada di bawah kutuk. Seperti itu. Ya. 1, 2, 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang besar itu? Nah, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan? Jadi keselamatan itu bukan datang dari malaikat Yehova itu, ya. Jadi memang kalau kita baca di dalam Yesaya, Yeskiel, ada kata-kata yang membingungkan bahwa tidak ada Tuhan Yehova selain Dia, tidak ada yang menyelamatkan selain Yehova. Begitu terus bacanya. Maka kalau baca perjanjian lama bisa jadi saksi Yehova, gitu. Maka pada waktu saya baca perjanjian lama pun apa yang jadi, benar juga loh, Yehova menyelamatkan juga, gitu. Oh, ternyata itu nggak salah. Firman tidak mungkin salah. Maksudnya adalah Yehova menyelamatkan itu apa? Menyelamatkan secara jasmani maksudnya. Jadi Yehova itu adalah menyelamatkan secara jasmani, secara tubuh. Bagaimana caranya Yehova menyelamatkan itu? Malaikat itu berjalan di depan, gitu kan? Malaikat itu berjalan di depan, gitu. Di depan siapa? Di depan Musa, di depan bangsa Israel, mengeluarkan mereka dari Mesir. Sampai mana? Sampai masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi misinya itu adalah menyelamatkan tubuh atau jasmani orang-orang Israel sampai masuk ke dalam tanah. Iya, jadi misi malaikat Yehova adalah memimpin orang-orang pilihan Allah itu dikeluarkan dari Mesir sampai masuk Kanaan. Itulah disebutnya keselamatan untuk orang-orang Israel yang menyembah Yehova. Iya, jadi itulah misinya sebenarnya. Tetapi kalau Yesus Kristus yang di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-3 ini beda. Kalau Yesus Kristus itu keselamatan bukan bagi tubuh jasmani kita. Ya, sekali lagi, Yesus Kristus datang itu bukan keselamatan bagi tubuh jasmani kita, bukan bicara kemakmuran tubuh jasmani kita, tapi itu berbicara adalah keselamatan. Yaitu apa itu keselamatan? Yaitu kamu dibebaskan dari dosa asal dan hukum Taurat. Kamu dimerdekakan dari dosa asal dan hukum Taurat. Itu keselamatan diberikan oleh Yesus, sehingga apa? Roh jiwa kamu memperoleh hidup, dan hidup yang kekal bagi roh jiwa kita, bukan bagi tubuh jasmani kita. Maka ketika Yesus datang itu adalah memberikan keselamatan untuk apa? Berbeda, untuk rohani, untuk roh jiwa. Untuk apa? Roh jiwa kita dipindahkan dari alam maut, dunia yang gelap ini, ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih, gitu. Itu pun bagi mereka yang menerima, yang percaya dan menerima nama Yesus. Percaya dan terima beda. Percaya itu apa maksudnya? Titik berat percaya itu. Percaya itu maksudnya adalah kamu mengakui, mengandalkan, bersandar. Kamu mengakui, mengandalkan, bersandar pada bakti, pengorbanan, perbuatan, baktinya Yesus Kristus, darah Yesus yang tertumpah itu. Mengakui darah itu adalah darah yang mahal, darah yang berharga, di mana darah itu ada kehidupan anak Allah. Itulah disebutnya kamu iya, kamu mengakui itu.
dengan iman, lalu kamu memberi diri dibaptis, itulah atau yang disebutnya kamu sedang menerima kehidupan Kristus di dalam roh jiwa kamu. Atau disebutnya adalah menerima roh kehidupan. Roh kehidupan. Mungkin kita kadang bingung, kapan kita menerima roh kehidupan? Kapan kita menerima roh kehidupan? Bingung kan? Kapan kita menerima roh kehidupan? Kapan kita menerima roh kehidupan? Pada waktu kamu artinya kamu percaya apa? Mengakui, mengandalkan, bersandar pada pekerjaan, perbuatan, bakti, pengorbanan darah Yesus. Mengakui darah Yesus adalah darah yang berharga. Darah di mana darah Yesus adalah darah di mana ada kehidupan anak Allah. Kehidupan kekal anak Allah diberikan menjadi tebusan bagi dosa manusia. Lalu kamu dengan iman menguburkan dosa-dosamu dalam air baptisan, dalam kematian bersama dengan Kristus. Pada waktu itu kamu menerima apa? Roh kehidupan. Apa itu roh kehidupan? Roh Kristus. Apa itu roh Kristus? Apa itu roh Kristus? Betul. Firman itu. Kamu menerima roh kehidupan. Saat itulah roh kamu diberikan kehidupan. Bukan kehidupan roh kamu lagi, tetapi ada kehidupan yang baru di dalam roh kamu. Yaitu roh Kristus. Gitu. Pada saat itulah kamu diselamatkan. Artinya saat itulah kamu dibebaskan dari dosa asal dan hukum Taurat. Gitu. Artinya kamu selamat. Tetapi untuk menerima nama Yesus, untuk menerima nama Yesus, kamu harus menerima roh. Iya, jadi diselamatkan itu, kamu menerima roh kehidupan, kamu menerima roh Kristus, kamu langsung disebutnya adalah anak-anak Allah. Sekali lagi, pada waktu kamu menerima roh kehidupan, kamu menerima roh Kristus, kamu disebut sebagai apa? Anak-anak yang memanggil Allah sebagai Bapa. Gitu. Tetapi untuk memiliki wibawa sebagai anak-anak Allah, memiliki wibawa sebagai anak-anak Allah, harus dimeteraikan oleh Roh Kudus. Harus dimeteraikan oleh Roh Kudus. Maka kamu harus menerima nama. Jadi nama Yesus bukan hanya kamu percaya saja, tapi kamu harus menerima, gitu. Ya, kamu harus menerimanya. Setelah kamu diselamatkan, kamu harus menerima nama itu. Nah, menerima nama itu oleh Roh Kudus. Gitu. Ya. Kalau Yehova tidak. Nama Yehova itu hanya memimpin bangsa Israel berjalan di depan sampai masuk tanah Kanaan, selesai dari situ. Lalu setelah tugasnya selesai dilanjutkan oleh Yesus dengan apa? Memberikan kehidupan kekal. Dengan apa? Bukan menerima nama Yehova, dengan menerima nama Bapa yang diberikan kepada anak. Siapa itu nama Bapa yang diberikan kepada anak? Itu nama Yesus. Maka di dalam nama Yesus ada apa? Ada keselamatan. Di dalam nama Yesus ada apa? Di dalam nama Yesus ada pertobatan, ada pengampunan dosa. Di dalam nama Yesus ada apa? Ada kehidupan bagi roh jiwa manusia. Gitu. Ya, jadi dua hal yang berbeda. Gitu. Ya. Jadi pada waktu kamu percaya, artinya kamu menerima roh kehidupan, kamu menerima roh Kristus, roh kamu itu diisi dengan kehidupan Allah. Hidupnya anak Allah itu ada dalam diri kamu itu. Itu roh Kristus. Maka pada saat itu apa yang terjadi?
kamu disebut sebagai anak Allah. Gitu. Tapi belum tentu anak memiliki wibawa. Anak Allah harus memiliki wibawa. Gimana caranya anak Allah memiliki wibawa? Dia harus menerima nama Yesus itu. Ketika dia menerima nama Yesus, di dalam roh jiwanya, apa yang terjadi? Dia dimeteraikan oleh Roh Kudus sehingga apa? Dia memiliki wibawa sebagai anak-anak. Maka pada saat itulah orang mulai mengusir setan, bukan orang sakit, seperti itu. Ya, karena kenapa? Mengusir setan itu dengan apa? Dengan wibawa nama Yesus. Jadi kalau dia belum dimeteraikan, baru jadi anak-anak Allah saja, belum tentu dia memiliki wibawa. Untuk memiliki wibawa, dia perlu menerima nama Yesus yang dibawa oleh Roh Kudus. Seperti itu. Ya. Jadi kita harus bisa bedakan itu. Jangan kita menerima nama Yehova. Ya. Kita mengerti bahwa nama Yehova itu nama Allah bersama dengan malaikat yang diberikan kepada bangsa Israel turun-temurun. Itulah nama sebutan Allah untuk bangsa Israel seterusnya, turun-temurun bagi mereka. Itulah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang dijanjikan tanah Kanaan. Tetapi untuk kita, nama Yesus itu, ya, nama Yesus itu bukan untuk bangsa Israel, tetapi untuk semua bangsa. Jadi Yehova itu hanya untuk bangsa Israel, tetapi nama Yesus itu adalah untuk segala bangsa. Kenapa demikian? Karena keselamatan itu untuk semua manusia. Untuk itulah Yesus mati di kayu salib, bukan untuk menebus dosa kita saja, tetapi untuk menebus dosa semua manusia. Supaya mereka yang percaya, mereka juga diberikan apa? Nama Yesus. Jadi untuk apa kita menerima keselamatan? Supaya kita menerima nama Yesus, begitu. Ya. Jadi untuk apa kita diselamatkan? Untuk kita menerima nama Yesus. Untuk apa kita menerima nama Yesus? Tujuannya untuk kehidupan kekal. Jadi hilangkan harapan-harapan yang bersifat dunia. Karena nama Yesus tidak ada hubungan untuk hal-hal yang duniawi. Tetapi nama Yesus diberikan untuk hal-hal yang bersifat rohani. Untuk apa? Roh jiwa kita menerima kehidupan, menerima hidup kekal. Itulah tujuannya. Ya. Jadi siapa itu nama Yesus? Nama Yesus adalah nama kepemilikan bersama antara Bapa dengan anak. Siapa itu? Yesus. Nama itu adalah nama yang memberikan keselamatan, pertobatan, pengampunan dosa, dan nama itu adalah nama yang membawa kepada roh jiwa kita ke dalam sebuah kehidupan. Bahkan lebih daripada itu, nama itulah nama yang menuntun kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Barang siapa menerima nama itu, maka Roh Kudus akan menuntun orang itu sampai kepada hidup yang kekal. Gitu. Banyak orang menggunakan sekarang ini banyak orang menggunakan Mazmur 91. Ya, dalam keadaan dunia yang begitu gelap saat ini, banyak orang menggunakan Mazmur 91. Kita nggak perlu baca Mazmur 91 seperti apa. Mau baca boleh, tapi nggak baca juga nggak apa-apa. Tapi saya kasih tahu, Mazmur 91 berlaku hanya bagi orang yang mengenal siapa itu nama Bapa, siapa itu nama Anak, siapa itu nama Roh Kudus. Ya, jadi kalau orang itu tidak mengenal siapa itu nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus, dan orang itu belum menerima nama itu, maka Mazmur 91 tidak berlaku pada dirinya. Ya. Jadi begitu berbahagia ketika kita mengenal namanya dan kita menerima namanya. Maka ada jaminan untuk kehidupan kekal bagi diri kita. Bagi diri kita apa maksudnya? Bagi roh dan jiwa kita. Itulah yang bersifat kekal. Oke, saya rasa cukup. Banyak-banyak juga pusing. Ya, kita akan berdoa. Bapa kami sungguh menaikkan syukur, terima kasih
karena hamba-Mu kembali diberikan kesempatan untuk melayani Engkau. Ya Bapa, hamba bersyukur untuk kesempatan begitu baik bagi hamba-Mu ini untuk melayani nama-Mu. Hamba-Mu berusaha untuk memberitakan siapa itu nama Bapa, dan siapa itu nama Anak, dan siapa itu nama Roh Kudus. Maka melalui Yohanes pasal 17 ayat yang 11 dan 12, sungguh ketika kami membaca dengan tuntunan Roh Kudus, kami dapat mengerti bahwa nama Bapa adalah nama yang diberikan kepada Anak. Karena nama Anak itu adalah Yesus, seperti yang dikatakan dalam Matius pasal pertama ayat 21. Maka kami tahu siapa itu nama Bapa. Nama Bapa itu adalah Yesus. Dan siapa itu nama Roh Kudus? Roh Kudus datang membawa nama Yesus. Dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26, Roh Kudus datang membawa dalam namaku. Roh Kudus datang dalam namaku, dan sehingga kami tahu siapa ku itu adalah Anak. Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Maka kami tahu siapa nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus adalah nama Allah yang berada daripada mulanya, yang sungguh memberikan keselamatan, tebusan dosa, dan hidup ketika kami sungguh mengakui. Bukan hanya itu saja, jika kami percaya, kami diberi kesempatan untuk juga menerima nama Yesus melalui Roh Kudus. Maka bagi mereka yang belum menerima nama Yesus, bila pada malam hari ini mereka terlebih dahulu mengenal siapa itu nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus, setelah itu biarlah mereka juga menerima Roh Kudus, supaya nama itu berada dalam roh jiwa mereka. Terima kasih Bapa, sungguh menaikkan syukur. Hamba berdoa demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengapa
segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Shalom guys. Dimanapun guys berada, damai sejahtera buat kita semua. Amin. Shalom. Karena pada hari ini sungguh roh dan jiwa kita telah diberkati melalui penyampaian firman Tuhan oleh Evangelis Hardy Nurmadi. Kamsial. Dan terima kasih buat guys dimanapun guys berada. Jika sampai saat ini guys masih bersama dengan kami dalam pengajaran melalui aplikasi Zoom malam hari ini, yaitu Youth Bible Teaching. Dan walaupun namanya adalah Youth Bible Teaching, buat Bapak Ibu yang berjiwa muda juga kami persilakan untuk dapat bergabung dengan kami. Kami sangat senang sekali jika bisa bergabung dengan kami juga. Baik guys dimanapun guys berada, selama tadi Evangelis Hardy Nurmadi menjelaskan tentang bab 6 pada hari ini, yaitu Bapak dan anak memiliki nama, berbagi nama yang sama ya. Memiliki bersama atas nama. Memiliki bersama atas nama. Jadi memiliki nama yang sama. Memiliki nama yang sama. Ya, kalau bahasa Indonesia agak kagok ya. Iya. Yang sehari-hari aja. Memiliki nama yang sama. Memiliki nama yang sama. Bapak dan anak memiliki nama yang sama. Bapak dan anak memiliki nama yang sama. Oke. Mungkin buat guys yang baru pertama kali mendengarkan judulnya itu saja sudah cukup membingungkan. Tapi jangan khawatir guys. Silakan jika guys masih ada yang belum mengerti, ingin bertanya, cukup ketik pertanyaannya di kolom chat di bawah ini. Di kolom chat di bawah ini. Dan maka nanti host kita akan meneruskan pertanyaan guys kepada narasumber kita, itu Evangelis Hardy Nurmadi. Oke guys, langsung saja kita ke pertanyaan kita yang pertama. Pertanyaan pertama kita sudah masuk pada saat ini. Pertanyaannya adalah sebentar. Wah, iya. Oke. Baik. Pertanyaan pertama. Ini tidak kelihatan di laptop saya, sini jadi baik. Saya akan langsung saja melalui WhatsApp dari host kita. Baik, ini pertanyaannya. Udah masuk nih. Udah masuk. Terima kasih host. Hostnya respon sekali. Apa Tony ya? Tony? Katanya minta namanya disamarkan. Oh, aduh. Ya. Jadi hostnya kita nggak boleh kasih tau namanya. Host. Cuman si Anthony bilang, tolong dong nama saya disamarin. Jadi Anthony bilang namanya tolong samarin. Tolong samarin ya. Iya, tenang Ton, nama Anthony akan kita samarin. Kan kita. Oke. Anthony Putri yang ini ya, bukan yang Putra. Bukan Putri ya berarti. Putri. Hanya di balik layar Putri. Iya, dia agak pemalu sedikit sih orangnya ya. Oke, langsung Ko Hardy, ini pertanyaan pertama dari tanpa nama, no name. Ya, mungkin agak malu-malu dia. Jadi pertanyaannya adalah, Shalom Ko Hardy. Shalom. Ko Hardy, apakah Allah tidak memberikan namanya di perjanjian lama karena manusia pada waktu itu tidak layak untuk menerima namanya? Jadi apakah Allah tidak memberikan namanya pada di perjanjian lama itu karena manusia pada waktu itu tidak layak untuk menerima namanya? Ya, jadi dalam perjanjian lama bukan Allah tidak memberikan namanya. Aduh, tangan saya agak begini ya, maaf ya karena dingin sekali. jadi bukan mestinya begini kan. Dingin ya, sungguh. Jadi dalam perjanjian lama bukan berarti Tuhan tidak memberikan namanya, justru Tuhan menyatakan namanya kepada manusia pertama kali itu dalam perjanjian lama melalui hukum Taurat itu gitu. Tetapi bukan tetapi sebagai nama sebutan. Kenapa dalam perjanjian lama Allah menyatakan sebagai nama sebutan? Boleh dikatakan memang manusia tidak layak untuk menerima itu karena memang manusia adalah orang berdosa dan statusnya adalah hamba.
Terus yang lebih tepat lagi adalah kenapa tidak memberikan nama Yesus di dalam perjanjian lama? Karena yang tepat itu Allah tidak pernah mempercayakan nama Bapa itu kepada yang lain. Iya. Gitu. Ya, kenapa begitu? Karena nama sebutan Allah yang kita kenal dengan Yehova itu sudah dihujat di dalam sorga oleh salah satu penghulu malaikat, yaitu yang dulu kita kenal sebagai Luciel, lalu yang kita kenal sebagai Lucifer atau iblis atau Satan, ya. Nama itu sudah dihujat di dalam sorga. Dan nama itu sudah dinajiskan di bumi ini oleh bangsa Israel. Maka Allah tidak pernah mempercayakan namanya itu kepada yang lain. Dikatakan dia hanya mempercayakan nama itu kepada anaknya saja yang terkasih, yaitu Yesus Kristus. Dan alasan pertama adalah karena pada waktu anak itu keluar dari Bapa, dialah satu-satu yang layak untuk membawa nama itu. Kenapa? Karena statusnya dia anak, pewaris maksudnya. Bahkan namanya itu kan warisan. Iya, maka tadi dikatakan kenapa Allah menciptakan sorga? Allah menciptakan sorga itu karena namanya. Iya. Untuk itulah anak Allah ditetapkan sebagai pewaris. Maka kata anak itu artinya pewaris. Apa? Dia harus keluar membawa nama itu, keluar dari Bapa membawa nama itu ke dalam sorga. Jadi nama Yesus itu baru berada dalam sorga itu 2000 tahun yang lalu ketika anak Allah itu kurang lebih 2000 tahun yang lalu ketika dia mati, bangkit, naik ke sorga, gitu kan, duduk di tahtanya. Itulah pada waktu dia duduk di tahta itu, berada di tahtanya itu, dia membawa nama Bapa. Ya. Gitu. Pada saat itulah nama Yesus yang adalah nama Bapa ada di dalam sorga. Tapi sebelumnya nama Yehova yang ada di situ. Gitu. Maka nama Yehova itu pernah dihujat. Nama sebutan Allah itu pernah dihujat oleh salah satu malaikat itu, yaitu malaikat Luciel atau Lucifer. Seperti itu. Jadi maka nama itu tidak pernah sembarangan dipercayakan kepada ciptaan, tidak pernah. Tidak sembarangan, maka hanya anak saja yang bisa membawa nama itu. Maka dengan segenap kekuatan anak itu dia mempersembahkan semuanya untuk melayani nama itu. Pada waktu dia keluar dari Bapa itu, maka misinya itu adalah melayani nama itu. Gitu. Cukup berat yang membawa nama di atas betul, karena itu kehormatan itu. sih. Iya, suatu kehormatan sekali. Itu karena itu bicara suatu kehormatan, harga diri. Maka dia tidak pernah mempercayakan pada yang lain. Dia hanya anak saja yang dipercayakan. Begitu. Maka begitu anak Allah itu menanggung tugas yang begitu berat, maka dia betul-betul dia katakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan, dia bilang gitu. Maka betul-betul anak itu misinya itu untuk nama. Maka sampai dia mati pun untuk nama, untuk kemuliaan nama. Maka dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua itu ayat yang ke-10 dan 11 jelas sekali. Kematian anak Allah itu untuk apa? Untuk nama. Kok begitu? Iya, karena nama Allah di dalam sorga itu, nama Allah dalam sorga, nah itu nama Yehova, itu telah dihujat. Maka pada waktu dia datang itu sebenarnya untuk apa? Untuk menghakimi iblis itu yang sudah menghujat namanya. Sebutan, nama sebutan maksudnya, nama sebutan itu di dalam sorga. Maka misinya itu sebenarnya menghakimi iblis itu yang telah mengacau sorga, yang menghujat nama itu di dalam sorga, nama menghina. Sebutan itu pun di sorga sudah nama sebutan. Iya, itu nama Yehova itu sebenarnya. Dia memperbaiki itu, maka dia sampai mempertaruhkan nyawanya itu, menyerahkan itu untuk itu sebenarnya. Maka pada waktu kapan iblis dihakimi? Pada waktu Yesus Kristus yang tepat. Kristus yang tepat. Nah, dia tergantung di atas kayu salib itu. Itulah iblis dihakimi. Buktinya apa? Darah harus tertumpah. Sebagai tanda bahwa iblis itu sudah dihakimi dan otoritasnya dilucuti.
Begitu. Jadi misinya itu sebenarnya untuk nama. Maka dikatakan hanya untuk kemuliaan bagi nama dikatakan. Gitu ya. Jadi mengapa tidak nama Yesus yang di dalam perjanjian lama? Karena statusnya pertama yang membawa nama Yesus itu harus anak. Karena nama Yesus adalah nama Bapa gitu. Dialah yang menjadi pewaris, dialah yang harus bawa nama itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak dipercayakan pada malaikat? Karena malaikat itu statusnya adalah pelayan, hamba. Dan mereka pun, bangsa Israel diberikan pada mereka juga adalah statusnya bukan anak, hamba. Gitu. Maka pada waktu mereka hidup di bawah hukum Taurat, mereka menerima roh hamba. Maka dikatakan walaupun Yohanes Pembaptis itu adalah nabi besar, tapi dalam kerajaan sorga dia adalah yang terkecil. Kenapa? Karena dia masih menerima roh hamba. Kenapa demikian? Karena dia menerima nama Yehova dan menerima hukum Taurat. Gitu. Tetapi kita yang menerima kehidupan Allah, roh kehidupan, roh Kristus, gitu kan? Bakti pengorbanan Yesus Kristus dan darahnya, kita langsung menerima roh anak. Yang membuat kita memanggil ya Aba ya Bapa gitu. Jadi kita jangan pernah iri sama orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama. Walaupun dia bisa jatuh matahari, membelah laut, tetap aja hamba. Gitu. Ya. Jadi kita harus betul-betul bisa menghargai apa yang kita peroleh. Kita menerima jauh lebih tinggi dari mereka. Hal yang lebih bernilai dan lebih berharga. Gitu. Apakah kita bisa menghargai itu? Kalau belum bisa menghargai itu, saya akan tanya lagi, apakah kamu sudah menerima kasih karunia? Apakah kamu mengerti nilai kasih karunia? Nah, seperti itu. Terima kasih Ko Hardi. Sebenarnya saya ada mau tanyain lagi, tambahin, tapi nanti semakin jadi meluas. Dan terima kasih untuk jawabannya Ko Hardi, sangat jelas sekali. Thank you. Dan buat guys-guys di sana, guys no name, dimanapun guys no name berada, yang mudah-mudahan jawaban dari Evangelis Hari Nurmadi menjawab pertanyaan dari guys-guys semua. Iya. Jadi ya memang namanya itu karena memang tidak layak ya, tidak layak untuk menerimanya, tapi juga Bapak tidak mempercayakan namanya. Iya. Nah, dia mempercayakan kepada anaknya saja gitu. Mau ayatnya boleh. Iya. Kita nanti bisa baca di Yeskiel ya, Yeskiel. Kalau nggak salah itu Yeskiel 36 dan Yesaya juga ada. Seperti itu. Mau baca aja kita? Hah? Mau baca ya? Kita baca aja ya. Ya boleh deh ya. Yeskiel 36 ya. Iya, jadi kalau nggak dongeng nanti. Dongeng yang menarik ya. Oke guys, kita buka Alkitab kita di Yeskiel ya kok? Iya boleh yuk. Yeskiel pasal 36. Tungguin aku ya, aku agak lambat. Oke. Coba kita baca Yeskiel 36. 21, 22, 23. Yeskiel pasal 36 ayat 21, 22 dan 23. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak. Mantap, bukan karena kamu, bukan karena manusia, bukan karena orang Israel. Maka saya bilang, hari ini kita tidak bicara humanisme. Jauh dari humanisme nih. Jadi Allah bertindak bukan karena umat Israel dan bukan karena kita juga. Karena namanya. Iya, betul. Gitu. Yuk terus. Bukan karena kamu aku bertindak. Iya. Hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Iya. Aku akan menguduskan namaku. Aku akan menguduskan namaku. Yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa. Iya. Dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Nah, gitu kan. Coba kita baca lagi yuk, yang tempat yang lain yuk. Kita baca lagi di Yesaya 48.
Yesaya 48 ayat 9 sampai 11. Gitu. Yesaya pasal 48 ayat 9 sampai dengan 11. Iya, silakan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku. Iya. Dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau. Sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku. Ya, oleh karena aku sendiri. Iya, terus. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Itu ya jawabannya itu. Itu jelas ya. Jelas Jadi sekali. yang tadi saya cerita itu bukan dongeng atau mutar-mutar, tapi itu memang ada tertulis. Mau lebih jelas nanti lebih banyak baca aja Yeskiel dan Yesaya lebih banyak ya, itu akan lihat di situ. Termasuk kejatuhan malaikat di dalam sorga gitu. Ya kenapa? Karena dia menghujat nama itu. Gitu. Nama itu sangat penting sekali. Baik. Gitu, sangat penting dan itu paling penting harga diri Allah. Iya, itu mencerminkan kita juga sebenarnya. Ya. Terima kasih Ko Hardi Ya. untuk jawabannya, sudah Ya. sangat jelas sekali. Oke guys, mudah-mudahan dapat dimengerti jawabannya tadi, karena sungguh sangat jelas jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh guys no name dimanapun guys no name berada. Iya. Kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu ini juga nggak disebutin dari mana, tapi dia mau bertanya, Shalom Ko. Ya, shalom. Kau yang di Kejadian pasal 4 ayat 26. Ya, 4 ayat 26. Anak-anak Adam sudah memanggil nama Allah, sedangkan Musa belum memberitahu nama Allah. Betul. Mohon tolong jelaskan. Oke. Coba sekali lagi, Pak. Jadi di Kejadian pasal 4 ayat 26, di situ anak-anak Adam sudah memanggil nama Allah. Iya, sudah seolah-olah sebenarnya harusnya seolah-olah sudah memanggil nama Yehova. Iya. Seolah-olah. Tapi sebenarnya belum. Iya. Karena nama Yehova itu perdana di mana diberikan pertama kali kepada bangsa Israel melalui Musa. Iya. Apa? Dengan hukum Taurat gitu. Ya, di situ sebenarnya. Coba. Kalau nggak salah jawabannya juga di situ juga. Di Kejadian pasal 4, 6. Kalau nggak salah ya. Kejadian pasal 4 ayat 6. Tadi pasal 4 Kejadian kan? pasal 4 ayat 26 tadi. Tapi coba kita lihat di Kejadian pasal. Saya udah lama nih nggak buka ini nih. Coba kita lihat ya. Keluaran. Oh, sorry. Keluaran, maaf. Keluaran. Makanya saya udah cukup Keluaran lama nggak baca ini ya. Coba kita lihat Keluaran pasal 6. Yuk. Ini Keluaran pasal 6 nih bicara Musa yang telah menerima nama Yehova. Perdananya dia yang terima. Gitu. Nah, Musa inilah yang menulis 5 kitab. Taurat itu ya. Ya, termasuk yang tadi itu. Ya. Di kejadian itu yang nulis Musa. Ya gitu. Ya. Tapi sebenarnya orang-orang dalam Kejadian keturunan Adam itu sebenarnya dia tidak tahu. Ya. Tidak tahu bahwa dia sedang memanggil nama Allah atau nama Yehova itu. Yang tahu itu adalah Musa sebagai penulis kitab tersebut. Kitab Taurat itu ya. Gitu. Musa itu yang tahu sebenarnya. Jadi yang Adam dan keturunannya sebenarnya tidak tahu. Tapi karena Musa ada penulisnya, bagaimana Musa menulis dengan penglihatan kan? Iya. Gitu di atas Gunung Sinai itu dikasih penglihatan. Oh, dia ternyata ketemu dengan malaikat itu. Yang tahu namanya adalah Musa. Maka, oh ya, oke. Coba baca. Ayat pertama. Keluaran pasal 6 ayat pertama. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Keluaran pasal 6 kan? Keluaran pasal 6, saya bergeser kali. Oke. Oh, salah tuh kok. Keluaran pasal 6 betul. Keluaran pasal 6. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Udah. Ini dari selanjutnya berarti. Iya. Oh, oke. Keluaran pasal 6 Ayat pertama dan pertama. kedua. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Iya, Yehova maksudnya.
Aku telah menampakkan diri kepada Abraham Iya, malaikat itu maksudnya. Yehova yang menampakkan diri. Abraham, Ishak, dan Yakub heeh, sebagai Allah yang maha kuasa. heeh, tetapi Tetapi dengan namaku Tuhan, Yehova aku belum. aku belum menyatakan diri. Iya, jadi dia belum memang yang bertemu Adam, bertemu Abraham, bertemu Ishak, bertemu Yakub itu adalah malaikat Yehova itu, tetapi mereka tidak tahu siapa nama Allah itu, sebenarnya mereka tidak tahu. Begitu. Yang tahu itu adalah sang penulis. Siapa penulisnya? Musa. Gitu. Maka kepada waktu dia menulis, dia mengganti kata Tuhan, Tuhan gitu. Gitu. Oke. Paham gak maksudnya? Iya. Ya aslinya tuh Adam, Allah mungkin ya. hah? Allah. Iya Allah sebenarnya terus ya. Elohim gitu. Iya. Kenapa jadi Tuhan, Yahweh? Karena Karena Musa yang penulisnya. Iya. Musa itu yang tahu nama Allah Abraham, Ishak, Yakub tuh Musa gitu. Dia yang perdana dikasih. Iya gitu. Gitu. Dan buat guys kalau yang bingung kok ini tulisannya Tuhan tapi kok Hardy bilangnya Yehova. Nah kalau untuk penjelasannya guys bisa buka di kamus Alkitab di paling belakang. Itu kalau Tuhan huruf kapital semua, huruf besar semua itu diartikan Yahweh. Ada di kamus Alkitab di belakangnya. Iya. Oke. Paham baik, ya maksudnya? Bisa nangkap ya? Gitu. Itulah sebabnya maka karena Musa yang menulis, dia sudah ganti Tuhan Iya. huruf kapital semua besar. Iya, jadi sebenarnya tuh keturunannya Adam itu dia tidak tahu tuh dia panggil itu adalah nama Allah. Iya, gitu nggak tahu. Yang tahu itu adalah penulis, sang penulis. Siapa penulisnya? Musa. Karena Musa itu yang tahu nama Allah Abraham, Ishak, Yakub itu, Allah leluhur mereka tahu, sebutan Allah itu mereka tahu. Siapa? Itu Yehova. Itulah Musa yang tahu. Perdana diberikan kepada Musa. Terus lalu ke bangsa Israel. Iya. Oke. Terima kasih Hardy. Iya, thank you kok. Sama-sama. Oke guys yang di rumah dan mungkin yang baru bergabung juga, jika guys pingin, mungkin ada yang belum jelas atau masih bingung-bingung, guys bisa juga untuk membantu guys bisa mengerti apa yang sedang disampaikan pada hari ini. Guys juga bisa mengikuti pengajaran Zoom pada waktu di hari Selasa juga ya. Kamis. Selasa dan Kamis ya. Iya, Selasa gambar kehendak Allah ya. Gambar kehendak Allah itu akan membantu ya. Iya, akan banyak sekali membantu. Guys untuk dapat mengerti ya, pada lebih hari dalam ini. maksudnya, lebih teliti akan jelaskan di situ. Lebih jelas ya nanti kok ya. Iya. Dan jika guys masih ada yang bingung, silakan tulis pertanyaannya di kolom chat di bawah ini, nanti hostnya akan meneruskan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Baik Ko Hardy, kita akan belum ada pertanyaannya, jadi mungkin saya akan tanya saja. Kok tadi saya mendengarkan sepintas kemuliaan datang di dalam nama, tetapi nama itu bukan kemuliaan ya. Iya, jadi nama itu bukan kemuliaan. Jadi antara nama dan kemuliaan berbeda. Mungkin harus lebih spesifik gitu. Kemuliaan ada di dalam nama, tetapi nama itu bukan kemuliaan. Iya, jadi biar nggak bingung. sebenarnya Allah berada bersama dengan kemuliaan, gitu kan? Gitu. Jadi apa yang berasal dari Allah pasti disertai dengan kemuliaan. Contohnya apa? Nama itu berada bersama Allah daripada mulanya. Maka di mana ada nama ada kemuliaan gitu. Tapi bukan berarti kemuliaan itu nama. Gitu. Itu banyak orang salah ngerti. Boleh bilang gini nggak? Kalau saat ini, iya, kalau bilang karena kemuliaan, saya ada nama Yesus, tapi dia tidak terima Roh Kudus. Saya ada nama Yesus, tetapi saya percaya Yesus, nggak tapi bisa. dia nggak mau terima Roh Kudus. Dia kalau belum terima nama Yesus, dia belum terima nama Yesus. Gitu. Dia percaya mungkin, ya. Tapi belum terima nama Yesus. Jadi percaya dan terima itu dua hal yang berbeda. Seperti gini, ya handphone. Koko tahu ini apa? Handphone. Apakah Koko sudah menerima ini? Sudah menerima? Iya. Koko percaya ini handphone? Iya. Iya. Apakah sudah terima ini? Sudah menerima, maksudnya mendapatkan? Sudah. Ini kok belum dong? Belum, masih di sana ya? Kasih. Iya. Terimalah. Terima. Gitu. Dia percaya itu handphone, iya, tapi belum tentu dia terima. Berarti kalau pengakuannya seperti itu bukan iman, masih keyakinan bagi dia. Karena dia bilang, oh ya ada nama Yesus kok, saya percaya Yesus, tapi kalau gitu kamu harus terima Roh Kudus. Oh enggak. Berarti memang kemuliaan itu contoh dari kemuliaan ada dalam nama, tetapi nama itu bukan kemuliaan. Bukan, gitu. Nama itu bukan kemuliaan. Kemuliaan itu cahaya. Cahaya. Doksa. Cahaya Allah. Iya. Gitu, cahaya Allah.
Terang Allah. Itu kemuliaan. Jadi di mana ada nama, di mana ada firman, di mana ada Allah, di mana ada Bapa, di mana ada Anak, di mana ada Roh Kudus, itu ada cahaya Allah. Di situ adalah terang. Ada terang Allah, ada kehidupan Allah gitu. Kalau dia cuma mau bilang, ya saya ada nama Yesus kok di dalam saya percaya nama Yesus Juru Selamat. Nah, tapi dia tidak menerima Roh Kudus. Berarti belum menerima kemuliaan berarti. Belum. Kan itulah penjelasan dari kemuliaan ada dalam nama, tetapi nama itu bukan kemuliaan. Iya, gitu. Jadi Karena belum. tergantung siapa yang membawa namanya itu. Iya, jadi kalau dia sudah menerima kemuliaan, dia harus terima nama itu. Iya. Dia harus terima firman itu di dalam roh jiwanya, maka ada terang. Gitu. Maka di dalam Yohanes pasal pertama dikatakan firman itu bercahaya dalam kegelapan dan firman itu adalah terang, kehidupan bagi manusia. Gitu. Ketika dia menerima, ketika firman itu berada dalam roh jiwa dia, ketika nama Yesus berada dalam roh jiwa dia, di mana ada firman, di mana nama, di situ ada kemuliaan, ada terang. Gitu. Jadi kalau dia tidak menerima firman itu, tidak menerima nama itu, nah Yesus itu berarti belum ada kemuliaan dia. Gitu. Mungkin dia percaya. Yeah. Pada saat dia percaya maka diselamatkan. Yeah. Tapi apakah dia menerima kemuliaan itu? Belum. Dia harus menerima nama itu di dalam roh jiwanya. Dia percaya dia diselamatkan, tapi mungkin dia belum menerima nama itu. Iya. Dua hal yang berbeda. Iya. Gitu. Maka saya jelaskan bagaimana cara kita diselamatkan, bagaimana cara kita menerima nama Yesus. Gitu. Jadi belum tentu orang diselamatkan, belum tentu dia terima nama Yesus. Percaya dengan terima sekali lagi berbeda. Ya. Gitu. Dengan kamu percaya, kamu diselamatkan. Iya. Jadi kata percaya itu artinya kamu bersandar pada bakti, pengorbanan, darah Yesus Kristus. Lalu kamu memberi diri dibaptis, menguburkan dosamu dalam air baptisan. Itulah kita diselamatkan sebenarnya. Gitu. Disitulah kamu menerima roh kehidupan. Roh Kristus. Paham gak sih? Iya. Paham ya? Iya. Gitu. Jadi ya selama ini orang tuh gak ngerti kapan dia diselamatkan. Kapan dia menerima nama Yesus gitu. Memang dia pada waktu dia menerima roh kehidupan, dia langsung menjadi anak-anak Allah. Sudah menjadi anak-anak Allah. Tetapi anak-anak yang tidak memiliki wibawa. Gitu. Kenapa demikian? Karena wibawa itu kita peroleh itu ketika roh jiwa kita itu menerima nama Yesus itu. Dimeteraikan oleh Roh Kudus dengan nama Yesus, maka kita memiliki wibawa sebagai anak-anak Allah. Karena di dalam diri kita ada nama Yesus. Maka kita mulai mengusir setan. Mengusir setan itu kan dengan wibawa. Wibawa apa? Nama Yesus. Gitu. Tahan dulu kok sebentar, kita akan lanjutkan lagi ke topik yang tentang nama wibawa tadi kok. Karena sudah masuk juga beberapa pertanyaan dari teman-teman kita semua. Kita langsung saja membacakan pertanyaan berikutnya. Ini Shalom Kohardi, ini tanpa nama juga kok. Kohardi dalam Yohanes pasal 8 ayat 54. Oke. Yohanes pasal 8 ayat 54. 8:54 yang familiar sekali. Yohanes 8. Ya. 54. Ya, Yohanes pasal 8 ayat 54. Di situ Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Allah orang Israel itu 8, Yohanes 8. Yohanes pasal 8 ayat 54. Coba aku baca dulu. Jawab Yesus. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Terus pertanyaannya? Oke, jadi dalam Yohanes pasal 8 ayat 54, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Allah orang Israel itu adalah Bapa Yesus. Allah orang Israel itu adalah Bapa Yesus. Allah orang Israel adalah Bapa. Salah nih. Bukan. Salah, itu malaikat itu. Jadi orang Israel itu dia hanya menyembah Allah. Allah nenek moyang. Dia tidak tahu Bapa, Anak, Roh Kudus, dia nggak tahu dia. Gitu. Jadi pada waktu kita mengenal Yesus Kristus ini, baru kita mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi melalui Yesus Kristus ini,
baru kita bisa mengenal Bapaknya Yesus Kristus. Ya. Maka Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 11 itu, Allah adalah Bapaknya Yesus Kristus. Ya. Gitu. Siapa itu Bapak Yesus Kristus? Namanya Yesus. Itu Bapak dari Tuhan Ya, kita, jadi Yesus bukan Kristus. Yehova, Ya. bukan Yehova. Iya. Jadi Yesus tidak pernah memperkenalkan bahwa nama Bapakku itu adalah Yehova, nggak pernah. Ya. Gitu. Maka kepada murid-murid dia hanya menyatakan nama Bapa itu kepada murid-murid siapa? Itu namanya Yesus. Berarti boleh dengan singkat bilang berarti kan di sini bahwa Allah orang Israel itu adalah Bapaknya Yesus itu bukan, karena Allah orang Israel itu Yehova. Iya. Berarti Gitu bukan, nama Bapaknya nama Bapa Yesus Kristus Yesus. Iya. Gitu. Dan iya, Bapaknya Yesus hanya melalui Yesus. Iya, jadi orang Israel tidak pernah mengenal kata Bapak. Betul. Baru Yesus tiba-tiba datang. Itu Bapak saya. Gitu. Okay. Itu coba kita lihat di Yohanes pasal 17 tadi. Yohanes pasal 17 ayat 11. Bukan. Oh, oke. Jangan kasih dulu kok. Kita pergi ke Yohanes 5 lagi. 5 Yohanes 5 43 tadi. Yohanes pasal 5 ayat 43. Yohanes pasal 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku. Iya. Aku datang dalam nama Bapakku. Mengapa anak itu dinamakan Yesus? Karena dia datang dalam nama Bapaknya. Iya, karena dia datang membawa nama Bapaknya. Gitu. Dia tidak pernah menyatakan dalam nama Yehova. Iya, coba sekarang kita pergi Yohanes 17. Wah, gitu cara bacanya. Yohanes 17. Ayat 11. Iya, ya, ayat yang ke 6. Oh, Yohanes 17 ayat 6. Iya, tadi kan aku datang dalam nama Bapakku kan? Ya, dalam nama Bapakku. Ya gitu kan? Ya. Apa yang Yesus kerjakan sekarang di ayat 6? 17 ayat 6. Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu. Nama Bapak. Gitu. Yesus telah menyatakan nama Bapaknya. Iya, nama Yesus, nama dia sendiri maksudnya. Iya. Terus? Kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Iya. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Iya, gitu. Oke. Buat masih bingung nama bapaknya siapa, baru ke bawahnya lagi kok ya? Iya, baru kita baca lagi ya di Yohanes 17 itu. Ayat 11 dan 12. 11 ya. Dan buat yang bingung nama bapaknya siapa, yang Yesus nyatakan nama bapaknya adalah Yohanes pasal 17 ayat 11. Iya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Jadi mu-nya itu Bapa. Aku datang kepadamu, ya Bapa. Jadi mu-nya itu Bapa yang kudus. Terus peliharalah mereka dalam namamu. Dalam nama Bapa. Ya. Yaitu dalam namamu, yaitu namamu. Yaitu nama Bapa yang telah engkau berikan kepadaku. Iya, gitu. Jadi nama Bapa telah diberikan kepada anak. Kalau begitu kita cari tahu nama anak siapa. Nama anak itu adalah Yesus. Ngerti maksudnya? Jadi karena nama anak itu adalah Yesus, Matius 1:21, maka nama Bapa langsung tahu siapa. Yesus. Iya, maka aku datang dalam nama Bapakku, dia bilang. Dan aku datang untuk memberitakan namamu, nama Bapa. Iya, maka kepada murid-murid dia tidak pernah memberitakan nama Yehova. Nama Yesus. Gitu. Inilah inti dari judul topik kita pada malam hari ini, berbagi nama. Iya, gitu. Untuk itulah dengan pemberitaan nama Bapa kepada semua muridnya, murid memberitakan kepada semua manusia. Untuk itulah apa yang terjadi, manusia mendapat keselamatan, hidup, pertobatan, pengampunan dosa. Maka tidak pernah dalam nama Yehova ada pertobatan, pengampunan dosa, tebusan, keselamatan, nggak ada. Ya. Dalam nama Yehova kita hanya mengetahui bahwa kamu adalah orang berdosa. Kenapa demikian? Karena dalam nama Yehova orang-orang Israel menerima hukum Taurat. Dan itu pun juga hanya untuk bangsa Israel. Iya, gitu. Jadi nggak pernah Yesus memberitakan nama Yehova. Kenapa demikian? Karena nama Yehova itu hukum Taurat itu hanya sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Jadi nubuatan Nabi, hukum Taurat selesai di situ. Dilanjutkan dengan apa? Kabar baik. Iya. Keselamatan. Injil ya.
Iya, itu Yesus maksudnya. Oke. Baik kok, terima kasih kok. Iya. Ini untuk terima kasih untuk jawabannya. Ini pertanyaan dari tetap nih tanpa nama juga. Terima kasih untuk guys tanpa nama. Mudah-mudahan pertanyaan guys tadi sudah terjawab oleh Evangelis Hardy Nurmadi. Ya. Kita langsung lanjut ke pertanyaan kita berikutnya. Pertanyaan kita berikutnya, ini cukup banyak pertanyaan. Kita lanjut terus aja kok ya. Pertanyaan berikutnya ini adalah dari Brian Panggabean. Shalom Brian. Shalom Brian. Brian bertanya, ini Shalom Ko Hardy. Shalom Brian. Koh, kenapa kita masih berdoa kepada Bapa? Padahal doa itu diajarkan Yesus pada masa hukum Taurat atau kehidupan Yesus Kristus di bumi. Bukankah seharusnya kita berdoa kepada Yesus Kristus mengingat Yesus Kristus sudah di sorga? Iya, jadi Brian harus tahu bahwa kenapa kita berdoa kepada Bapa, karena hanya Allah Bapa itu adalah yang tertinggi. Maka dikatakan ya Aba, ya Bapa. Aba itu artinya yang tertinggi. Gitu. Maka hanya Bapa saja yang menerima semua doa-doa kita itu diterima oleh Bapa, dan Bapa saja yang menjawab setiap doa-doa kita. Lalu mengapa kita berdoa pertobatan kita, pertolongan kita melalui Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus adalah pengantara kita. Jadi pada waktu kita bertobat itu sebenarnya kita mengarahkan kepada Yesus Kristus, karena dialah yang menjadi pendamaian bagi kita. Dia yang pernah menyelamatkan kita. Dia yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi antara Bapa dan kita itu ada pengantara, yaitu Yesus Kristus. Maka ketika kita diampuni dari segala dosa-dosa kita, apa yang terjadi? Bapa menerima doa-doa kita dengan apa? Dengan kemuliaan. Gitu. Maka pada waktu kita berdoa, Yesus, dalam nama Yesus, bukan mas aksesoris maksudnya. Karena di dalam nama itu ada kemuliaan. Artinya apa? Nama itulah kemuliaan, di dalam nama itulah menghantar semua doa-doa kita kepada Bapa. Sebelumnya siapa yang membela kita dalam sorga? Itu anak Allah. Gitu, Yesus Kristus. Maka dia berdoa membela kita, sehingga apa yang terjadi? Doa-doa kita dapat dijawab oleh Bapa. Gitu. Didengar, diterima, dan dijawab oleh Bapa. Gitu. Harus jelas di situ. Gitu. Tapi yang menerima doa kita siapa? Bapa sebenarnya. Gitu. Anak itu siapa? Pembela. Maka doa-doa kita tuh diantarai oleh siapa? Anak dulu di dalam sorga. Mau minta tolong, minta ampun, sebenarnya bukan ke Bapa langsung. Ke anak. Nggak mungkin datang langsung. Iya, karena Bapa nggak pernah membela. Nggak mungkin. Iya gitu. Karena tugas sebagai pembela, pengantara kita ya Yesus Kristus yang dalam sorga. Kalau Bapa itu hanya menerima kemuliaan, hormat. Itu Bapa saja. Gitu, doa-doa kita Bapa saja yang terima. Gitu. Tapi yang untuk menolong, membela itu hanya anak Allah dalam sorga. Jadi inilah jadinya jawabannya kenapa kita berdoa kepada Bapa. Iya. Karena memang semua doa kepada Bapa. Iya, sebenarnya Bapa gitu. Tapi untuk supaya doa kita dikabulkan, maka kita harus melalui pengantara, yaitu Yesus Kristus. Gitu. Sangat jelas sekali. Brian, mudah-mudahan terjawab pertanyaan Brian. Iya, dulu juga saya nggak ngerti nih. Di Berea aja saya baru ngerti. Jujur aja. Dulu mah apa aja pokoknya Tuhan gitu kan. Tuhan, Tuhan gitu kan. Yang udah keluar air mata. Iya. Bapak, Yesus, Roh Kudus. Pokoknya kita panggilnya semua. Tapi sesuatu, tadi ada yang bagian yang kau harus jelaskan, sia-sia jadi sebenarnya. Kadang orang sudah, waduh, gue udah berdoa semalam-malaman gitu. Tapi dia belum mengenal nama Bapa. Dia nggak mengenal nama Allah itu. Tapi, yang penting gue udah doa selama bertahun-tahun gue setiap malam, tapi nggak tahu nama Allah. Iya. Sia-sia sebenarnya. Betul. Jadi kita harus tahu ya. Jadi Yesus ada nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Itu penting sekali. Gitu. Kalau enggak, wah berat kita. Terima kasih kok. Iya. Untuk jawabannya sangat jelas sekali. Oke Brian, terima kasih juga buat pertanyaannya. Dan kita langsung masuk ke pertanyaan yang terakhir. Ini pertanyaan terakhir. Tetap masih dari Brian. Jadi Brian ngajukan 2 pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir dari Brian juga. Brian bertanya, kenapa kita harus berdoa Bapa kami yang di sorga? Kenapa kita harus berdoa doa Bapa kami? Karena Bapa itu adalah pencipta dan tidak tinggal dalam ciptaan. Maksudnya, kenapa kita harus bilang Bapa kami yang di sorga? Sorga itu kan ciptaan.
Sedangkan Bapa itu kan pencipta. Iya. Jadi maksudnya Bapa kami yang di sorga itu artinya Bapa kepenuhan segala sesuatu. Bapa kepenuhan segala sesuatu. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi yang salah itu adalah kalau kita mengatakan bahwa Bapa tinggal di dalam sorga, itu harus hati-hati. Saya sering dengar kalau pagi itu ada Google Meeting gitu kan, terus ada Zoom juga, gitu banyak saya dengar apa sih? Dengar apa? Di radio? Bukan radio kok, jadi seperti pertemuan meeting gitu ya, ada doa pagi, renungan gitu. Bapa yang di sorga, Bapa yang di sorga, Bapa yang di sorga. Itu kalau misalkan dia mengatakan bahwa artinya Bapa di sorga, dia mengatakan Bapa tinggal di sorga, itu yang salah. itu yang ngeri sebenarnya. Gitu. Jadi maksudnya Bapa yang di sorga itu artinya Bapa kepenuhan segala sesuatu. Dia yang ada di dalam sorga, ada yang di luar sorga. Jadi Bapa itu ada di dalam, ada di luar. Karena dia adalah kepenuhan segala sesuatu. Mungkin yang Kolose pasal 1 ayat 16 itu ya? Betul, Menjawab, ya? betul. Dan ayat 17 lebih tepatnya. 17-nya ya? Iya gitu, 17-nya. Dia yang berada, dalam segala sesuatu berada dalamnya. Iya, terus Kisah Rasul 17 ayat yang ke-24, 25, 26. Gitu. Kita Kisah bergerak Rasul di dalamnya. 17 24, ayat 25, 26. Brian bisa baca Kisah Para Rasul 17, 17 24, 25, 26. ayat 24, 25, 26 dan Kolose pasal 1 ayat 16, 17 ya. Iya, 16, 17. Ayat 17 jawabannya. 17 jawabannya. Nah, jadi Allah Bapa itu adalah kepenuhan segala sesuatu. Jadi Bapa kami di sorga artinya Bapa yang adalah kepenuhan segala sesuatu. Dia yang ada di dalam dan ada di luar gitu. Tapi yang tepatnya yang ada dalam sorga itu adalah Yesus Kristus, anak Allah. Bisa juga dibilang pada saat Yesus bilang ke Filipus, tunjukkan Bapa kan, Filipus bilang, Filipus kamu lihat saya, kamu lihat Bapa. Jadi pada waktu kita berdoa Bapa pun, itu sebenarnya kita lagi bicara kepada Yesus. Iya betul. Karena tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kan ya. Betul, nggak salah gitu. Tidak salah, itu juga tepat juga. Gitu, maksudnya adalah ketika kita berdoa Bapa kami yang di sorga merujuk kepada anak Allah Yesus Kristus. Gitu. Tapi kalau saya lebih banyak mengajar Bapa yang kami di sorga itu artinya dia adalah Bapa kepenuhan segala sesuatu. Dia ada di dalam dan ada di luar. Dan itu pun merujuk kepada Yesus Kristus gitu. Kita harus punya iman seperti ini pun pada waktu kita berdoa doa Bapa kami. Iya. Jangan sampai salah. Iya, maka pengenalan akan Allah itu penting sekali. Iya. Bapa di mana, anak di mana, Roh Kudus di mana posisinya. Sekarang ada di mana dia. Gitu. Dua orang yang sama berdoa-doa Bapa kami bisa hasilnya berbeda. Iya. Yang satu punya iman seperti itu, yang satu iman yang lain. Iya, makanya saya kalau dengar setiap pagi, Bapa yang ada di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih. Ya, saya nggak kritik sama sekali, enggak. Tapi saya sempat diam dulu, ini maksudnya apa nih dia nih? Dia ngerti gak gitu? Kalau kita sampai taruh Bapa itu tinggal di sorga, mengandalkan sorga, diam di sorga, gawat betul-betul. Berarti dia betul-betul sudah sebenarnya menghina kebesaran Allah maksudnya. Allah yang begitu besar maksudnya. Maka rumah apa yang dapat memuatkan aku? Apalagi setelah itu habis dia bilang Bapa yang berada dalam kerajaan sorga. Engkaulah raja di atas segala raja. Lebih parah lagi. Berat ya gitu. Makanya saya hanya mendengar tapi terhentak sebentar, terhenti gitu. Dia ngerti nggak dalam hati pikiran saya? Ya kalau syukur-syukur dia ngerti maksudnya. Kalau dia ngerti bagus. Gitu. Ya hati-hati ya karena hal itu. Terima kasih Ko Hardy. Sebenarnya masih banyak sekali yang saya tahu juga, saya lihat Ko Hardy masih banyak sekali yang ingin disampaikan lebih detail semuanya tentang kebenaran firman Tuhan. Iya, stay tune di hari Selasa. Ya. Gambar kehendak Allah itu kan lebih tajam. Kalau ini hanya sekilas info aja di Mari Kita Mengenal Allah. Lebih jelas berarti itu hari Selasa. Iya Selasa. dong, ya? Itulah bagian dari gambar kehendak Allah. Iya dong, keseluruhan. Mengerti di situ. Baik Ko Hardy, terima kasih Ko Hardy. Thank you. Brian, terima kasih juga Brian buat pertanyaannya. Jangan lupa Brian tuh bisa baca di Kolose pasal 1 ayat 16 sampai 17 dan 17 itu ayat 17 ya jawabannya dan di Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 25 26. Kami bergerak di dalamnya, kami bergerak di dalamnya. Kami hidup dan kami bergerak di dalamnya. Bergerak dan hidup di dalamnya. Okay. Baik, terima kasih Ko Hardy. Thank you. Baik guys, cukup sampai di sini saja sesi tanya jawab kita pada malam hari ini karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:14 menit.
Saya juga lihat tadi ada sudah banyak yang keluar masuk. Ya, baik sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini, ada beberapa pengumuman yang kita ingin sampaikan ke guys-guys semua. Yaitu pertama besok hari Tuhan, hari Minggu hari Tuhan, ibadah online kita dimulai jam 8 pagi. Oke guys, diingatkan kembali bahwa ibadah hari Tuhan kita besok Minggu 14 Juni 2020 dimulai jam 8 pagi. Dan untuk pengajaran setelah ibadah hari Tuhan jam 8 pagi, jam 11 siangnya bagi guys-guys yang punya adik-adiknya yang masih kecil-kecil, coba dibawain adik-adiknya untuk ikut sekolah minggu Gereja Berea Anugerah, yaitu jam 11 melalui aplikasi Zoom. Nah untuk ID meetingnya maupun passwordnya, guys bisa baca di flyer yang akan dikirimkan ke grup-grup jemaat. Dan untuk pengumuman berikutnya lagi adalah seperti yang Ko Hari bilang tadi, jangan lupa hari Selasa depan itu ada pengajaran Zoom Selasa jam 7 malam itu tentang gambar kehendak Allah. Iya, itu akan berkaitan nanti. Sangat berkaitan. Oh, sangat. Ya. Pasti. Jadi yang sekarang mungkin nanti mungkin terjawab di situ. Ya. Akan terjawab gambaran semuanya. sempurna di situ nanti. Okay. Mengenai sorga dan angkasa dan bumi dan ciptaan lain dan manusia. Jadi nyambung gitu ya. Iya. Jadi guys yang mungkin pas dengar pada malam hari ini udah kayak mumet gitu, jangan nyerah. Terus ikutin aja nanti. Jadi ikutin aja nanti akan ada saatnya guys akan jadi nyambung gitu. Terutama ikutin semua pengajaran-pengajaran itu. Betul. Ya. Pengajaran hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat semuanya. Oke, baik Pak Hardi, untuk sebagai penutup saya minta Pak Hardi memberikan closing statement. Oke. Pernyataan penutup. Closing speech. Iya. Yeah. Ya. Bukan hanya percaya nama Yesus tapi terimalah nama Yesus. Jadi aku ingin supaya kalian mengerti antara percaya dan kalian juga setelah kalian percaya, setelah kalian menerima tebusan dosa, ya maka kalian diselamatkan. Apa fungsinya kalian diselamatkan, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian? Supaya tidak berhenti di situ, tapi kalian harus menerima nama Yesus. Gitu. Untuk apa diselamatkan? Untuk apa percaya? Untuk menerima nama Yesus. Itu finalnya di situ. Saya gitu. diselamatkan untuk menerima Iya. Yesus. Jadi banyak orang puas di situ. Jangan stop di situ. Justru kalian percaya untuk kalian menerima keselamatan. Untuk apa kamu diselamatkan? Untuk menerima kuasa. Betul, di dalam roh jiwa kalian. Jangan hanya sampai diselamatkan saja ya. Jangan berhenti di situ. Jadi nanti kita akan lanjut lagi di bagian-bagian berikutnya mengenai Roh Kudus. Wow, luar biasa. Itu lanjutan seperti itu. Jadi itu pesan saya. Jangan puas hanya diselamatkan, tapi kalian juga harus menerima nama Yesus setelah kalian diselamatkan. Terima kasih Ko Hari sekali lagi. Luar biasa sekali firman Tuhannya, sangat memberkati roh dan jiwa kita yang mendengarkannya. Terima kasih Ko. Tuhan Yesus memberkati Ko Hari dalam pelayanannya, dalam kehidupan pelayanan sehari-hari. Baik Ko, selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Dan guys, terima kasih sampai saat ini masih bersama dengan kami. Sampai ketemu lagi kita di pengajaran berikutnya di Youth Bible Teaching Jumat depan jam 7 malam hanya di YGM Channel. YGM kembalilah pada firman. Dadah.